Bi'sal qaum itu artinya orang yang fasik kemudian fasik kembali. Tidak ada pengaruhnya ibadah-ibadah yang begitu. Nah, jadi padahal sesungguhnya Ramadan itu merubah kita menjadi la'allakum tattaqun. Ibadah puasa Ramadan juga kita diminta untuk memperbanyak ibadah, terutama baca Al-Quran, sehingga diharapkan orang yang telah selesai mengikuti ibadah puasa Ramadan menjadi ahlul Quran. Siapakah ahlul Quran? Hum ahlullah wa khassatuh. Yaitu ahlul Quran adalah orang yang menjadi ahlullah, kekasih Allah, disayangi oleh Allah, dan kemudian wa khassatuh, menjadi orang-orang yang khusus. Nah, dalam hal ini orang-orang yang membaca Al-Quran diharapkan untuk memahami maksudnya, maknanya, dan menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan alhamdulillah mungkin kita tidak termasuk dalam golongan yang tadi, yang ketiga, yang disebut nama Rasulullah tapi dia tidak mau bersolawat. Ini celaka. Alhamdulillah kita lestarikan bersolawat seperti ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan harapan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa bersolawat apalagi di bulan Ramadan itu luar biasa. Maka sungguh rugi kalau ada anak-anak manhal, alumni-alumni ini yang kurang peduli salawat dan mesa. Kalian salawat ini kurang peduli. Seolah-olah dia acuh tak acuh apa. Jadi sebenarnya anak itu dia itu anak kandung kami. Anak-anak itu termasuk anak-anak abur ruh, abur jasad itu, gitu. Anak masih anak dari qurrata'yun. Jadi dia menjadi hiasan, menjadi sesuatu yang nikmat dilihat, senang dipandang. Maksudnya kanak-kanak dengan toa ni demen dengan toa. Jangan dia nanti kore dong tak demen boys. Jangan balik toa masih. Ia bakti, ia pasuh. Tahun baik mengambil hati orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Dengan amal-amal yang dia kirimkan itu juga membuat orang tuanya senang. Dari betapa bahagianya orang tua kandung kita maupun orang tua berdasarkan ruh guru kita melihat anak-anaknya, walaupun dituah tertunggu, dituah terperintah, lagu kita sendiri yang mengambil inisiatif, senang dia. Lalu kita bisa seperti itu, insya Allah anak jari misalnya seolah dari kejarian, karena kita sudah memulai seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang dilahirkan oleh orang tuanya itu dengan keadaan yang baik, maka senang kita. Tapi kalau anak-anak yang dilahirkan oleh orang tuanya itu menjadi anak-anak yang melawan, membangkang, atau bahkan tidak mati, telah makin dengan tok masyarakat sekalian. Mau beli belak masih ini. Ingin dengar anak ini mulu kanak mulu akal masih kanak ini dia nabi dia mati ini nagalan dengan toa malah beli bebek anak, beli kocet anak, dia nanya bebek masih bebek meri dia nanya tetap penimpan impan ngopoh kuningan solah awal bebek dia menangone telang bebek sini nyempati bebek ini dengan doa. Kedai tak nak dijari anak jaring sekali. Selidiki terkait dengan doa dan dia dipin pegawai panggil. Kami jual bebek. Langsung butuh lalu. Apa engkau tu? Isi pejering. Pina anjir senggeger bebek. Lalu pejering dia isi menjual bebek. Kedua tentang anak ini. Sopok waktu yakin bertemu dengan Tuhan. Yakin bertemu ante jauh beruga saat bertemu ini kisi dengan kembali. Wanta sandak wanta jual beruga satu balik si anak. Nah itu contoh nih. Anak nih kita tertunggu sih dengan bertemu ini uang tampil di jauh beruga ini uang jual orang kembali si anak kan. Itulah contoh kenakalan anak.
Maka tiang senang melihat seperti hari malam ini, anak-anak milu di lingkungan ini, anak-anak meramaikan. Jadi kita tidak boleh memarahi anak-anak ribut suara di sekitar kita, ribut suara anak. Biarkan, jangan dilarang. Alur berarti karena jorak, ramai jika anak misalnya biarkan. Itu artinya apa? Artinya anak-anak itu sejak dini sudah dibiasakan, dilatih untuk melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Jadi dia lamun selalu muya nabi jak menjauh kanan. Dia orang makan itu menjauh kanan. Lalu masa ibadah tidak. Dah dia tahu pengharapan tuh soal untuk balik. Nah itu terbalik. Harusnya yang baik-baik ini dia harus masjid misalnya anak-anak. Silakan. Rami soalnya sekarang dari pengajian tapi di masjid-masjid di desa-desa anak rami. Muara balang, kendi balang. Ya, artinya anak-anak itu sejak kecil sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik. Nah, dari niki kanak niki ada 4 golongan yang tadi. 4 golongan kanak macam kanak. Yang pertama kanak sebagai musuh. Ini jadi musuh kanak masih. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ajari ini dengan mukmin, hai orang-orang mukmin, setelah di antara serina-serina dan anak-anak menolong Allah arak sak jari musuh ni sida pada bagi sida pada mu ada banyak-banyak elok ni lama mande dia memaafkan dan dia cilik serta dia ampuni dia anak semua. Mungkin sebelum Allah Maha Pengampun lagi nanti. Jadi lamun kanak atau sini kanak sandi bau tatur, dia bau tajah, dia bau terperi, itu bisa menjadi musuh yang belum sana. Lalu lamun bau terperi dia solah ni. Yang dimaksud anak sebagai musuh ini adalah lamun anak niki durhaka ojo dengan toa atau menjerumuskan dengan toa. Ada yang bisa gawe perbuatan setelah ci agama. Bisa narak anak, bapak, semel isi batur ini dengan mondang baru, HP baru, lalu tidak tadah kuning dengan Tuhan ini daratan, berhenti kokom, mun anak niki nakal tanah diri sebelah, jangan dengan Tuhan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tidak lalu beli yang anak, nah itu sudah anak jadi musuh. Dia tahu tatur dengan toa, yang kendalian dengan toa, na'udzubillah min dzalik. Kedua, kanak sebagai fitnah atau ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Satu-satu harta dari anak-anak hanyalah cobaan fitnah itu cobaan ujub sida pada milik Allah. Lagu oleh Allah ini pahala yang besar. Jadi lamun tahu atasi cobaan milik kanak atau milik keluarga ini, maka insya Allah akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fitnah ini baru terjadi dengan toa. Namun anak-anak ini terlibat dari perbuatan negatif, misalnya marak narkoba, miras, pergaulan bebas. Jadi kanak-kanak kiri fitnah. Namun sih anak pasti jadi anak. Nah ini kan pasti nak ketuaan dengan Tuhan. Maka beruntunglah dengan Tuhan sampai sekolah anak, untuk agama, untuk pondok pesantren ini pengaji. Jadi namun marantan tamu di asrama pondok pesantren.
sebenarnya dengan tua niki kita pengolah arak jari jaga, arak jari rumun sementara. Nah, berbahagialah orang tua yang mengirimkan anaknya untuk mempelajari agama. Karena apa? Karena anak-anak nanti akan menjadi orang-orang yang mengharumkan nama orang tuanya, mengharum dengan arah dengan bawaan. Namun jadi dengan tahu, jadi ajah dengan loe, pasti nanti kita belum cukup. Kayak bijil, kan? Namun karena lain, namun salah lain jadi fitnah dia dengan Pak Naum bilangnya. Saketelun anak sebagai perhiasan. Anak sebagai perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Duit bande dan anak-anak ini adalah perhiasan. Perhiasan kehidupan dunia. Lamun berdua duit bande, lamun dia anak-anak sukses, berhasil, nah ini perhiasan masyarakat. Anak-anak saya nyari sekolah, duit bande apalagi kena atau tergadu, kawin, harta benda, maka itu adalah perhiasan yang mempercantik penampilan seorang hamba Allah di dunia ini. Lamun kena tahun tergadu. Lagu amal kebajikan terus ini lebih baik pahalanya. Lamun pegawaian sholat lebih sholat balik si perhiasan sabar. Namun sholat juga bisa makin di sisi Allah nilainya luar biasa. Tidak bisa dinilai. Tingginya nilai orang yang misalnya seperti membaca sholawat dan sebagainya. Maka mudah-mudahan Nabi sama laksana mungkin diterima mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan sabaru ini membuat orang senang, dengan toa senang, namun karena bisa berguna bermanfaat untuk orang lain. Jangankan untuk dirinya sendiri berguna bermanfaat, cukup membuat orang tua bahagia. Misalnya karena berprestasi di sekolah, bagus sekolah, maka orang tuanya senang, nilainya bagus. Apalagi nanti setelah tamat mualaf balik tahun, nah akan membuat orang tua senang sekali karena anak itu benar-benar sebagai perhiasan bagi keluarga. Keempat, anak sebagai penyejuk mata atau qurratu a'yun untuk atau penyenang hati. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya harap masih kanak-kanak menjadi penyejuk mata dengan to'an mara baru ilin kodek demen terboleh karena itu solah ruang kelampan jangan balik to'an masih tetap pendemen dengan to'an si tahun si pasu si ya dekat dengan orang tua, berguna, tahu melayani dengan doa, tahu bermanfaat jadi orang tua. Bukan hanya ketika kita masih kecil sampai tua masih tetap tak jadi penyejuk mata, karena kehidupan berikutnya pun bisa tetap menyaksikan kita. Bukan hanya ketika hidup, bahkan ketika sudah meninggal pun orang yang di sana bisa melihat kita di sini. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka mengetahui apa aktivitas kita di sini. Jadi orang tua itu walaupun dia sudah tidak ada, justru sudah lebih banyak berbuat baik. Jangan lupa kirimkan kepada mereka, niatkan kepada mereka. Maka alhamdulillah pada malam ini juga di tempat yang sangat baik ini, kita juga di sekitar kita ini tempat tinggal daripada Al-Maktur. Tuan Guru Haji Lalu Matawi Paman Jadi. Nah, alhamdulillah kita kirimkan suratul Fatihah kepada Al-Maghfurlah Berbawa Umi dan beliau Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Matawi dan guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan juga mengalir kepada kubur-kubur beliau, dikirimkan pahalanya
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat apa yang beliau kerjakan selama hidupnya tercatat sebagai ibadah yang berlipat ganda nilainya, dan kita dapat mengambil keberkahan dari beliau-beliau dan dapat melanjutkan perjuangan beliau untuk menegakkan agama ini di era kalimatullah, dan akan menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.